Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Moklusa Mukin dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita memasuki ke materinya, alangkah lebih baiknya kita melihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat memberikan contoh sikap positif terhadap pembukaan UUD 1945. Materi yang pertama yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan Undang-Undang 1945 ini, baik isinya maupun namanya. Mungkin dari kalian sudah ada yang hafal dengan bunyi undang-undang itu sendiri. Undang-undang memiliki 4 alinea. Alinea pertama yang memiliki makna yaitu kemerdekaan yang bersifat universal. Alinea kedua memiliki makna yaitu menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Alinea ketiga memiliki makna bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh masyarakat Indonesia adalah rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat memiliki makna yaitu prinsip-prinsip negara Indonesia. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan. Dan undang-undang itu sendiri dirancang mulai pada tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan, dan disahkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang 1945 ini juga pernah mengalami amandemen atau perubahan sebanyak 4 kali. Juga undang-undang juga memiliki masa berlakunya. Pada periode pertama berlakunya Undang-Undang 1945 yang berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Kemudian pada tanggal 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlakunya Konstitusi RIS. Setelah berlakunya Konstitusi RIS, berlakunya Undang-Undang Sementara 1950 yang berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada tanggal 5 Juli 59 sampai dengan 1966. Pada berlakunya kembali Undang-Undang 1945 ini, keluarnya dekret Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ini. Kemudian berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru yang berlaku pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Periode 21 Mei 1998 sampai dengan 19 Oktober 1999 ini di mana masa transisi yaitu masa pergantian Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. Kemudian yaitu yang terakhir periode perubahan UUD 1945 yang sebelumnya sudah saya katakan bahwa Undang-Undang 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Pembahasan yang kedua yaitu pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran yang pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan.
Pokok pikiran yang pertama ini mengandung pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua ini, pokok pikiran keadilan sosial. Yang ketiga, pokok pikiran negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan, atau pokok pikiran kedaulatan rakyat. Dan yang keempat, dan pokok pikiran yang keempat adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran yang ini adalah pokok pikiran ketuhanan. Pada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan yang pembahasan yang terakhir adalah sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sikap positif apa sih yang menunjukkan rasa cinta kita terhadap undang-undang? Contohnya, pada pokok pikiran persatuan, sikap positif terhadap keluarga di lingkungan keluarga, yaitu sikap rukun dengan saudara. Yang kedua, di lingkungan sekolah, contohnya ikut serta dalam belajar kelompok. Yang ketiga, lingkungan masyarakat, misalnya ikut serta kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, lingkungan bangsa dan negara, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu adalah salah satu beberapa contoh yang menunjukkan sikap positif kita menunjukkan kecintaan kita terhadap undang-undang. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.